Bismillah, selamat datang teman-teman dan selamat belajar bareng nih. Seperti biasa bersama Hafiz RSAN, seorang tutor alias VTuber tutor berikon, bukan ikon juga sih, berfigur atau dengan memakai karakter orang berkepala ember merah. Baik gitu, jumpa lagi di konten bedah-bedah soal tes potensi akademik. Dan untuk kali ini kita membahas tes potensi akademik dari PAPS UGM. Atau ini uh, apa ya, terkait potensi akademik pasca sarjana. Nah itu kalau nggak salah. PAPS UGM itu uh, tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh UGM. Uh, Potensi akademik pasca sarjana artinya dipakai untuk syarat administrasi kalau teman-teman mau daftar kuliah pasca sarjana ke S2 ataupun S3-nya UGM, kira-kira kayak gitu. Dan kali ini kita membahas deret bilangan. Nah, jadi siapa nih deret bilangan? Nah, biasanya kan mungkin 1, 3, 5, 7, lanjutannya 9. Nah, tapi apakah soal-soal kali ini akan semudah itu? Nah, kita coba lihat ya. Masuk ke nomor 1. Nah, di nomor 1 ini ada deret bilangan yang angka pertamanya 6, habis itu 5, habis itu 7, habis itu 4, habis itu 8. Nah, kira-kira angka lanjutannya yang mana nih untuk meneruskan deret bilangan yang ada di nomor 1 ini? Seperti biasa, teman-teman bisa pause dulu, coba cermati apa pola yang ada dari deret bilangan ini, lalu pilih jawabannya bukan dengan tebak-tebakan tapi dengan perhitungan. Oke, karena ini latihan. Teman-teman jangan asal nebak. Asal nebak itu hanya dipakai kalau teman-teman udah hari H ujian dan kepentok. Oke, tapi ini latihan. Jadi maksimalkan kemampuan ya. Biar teman-teman lebih terlatih kalau udah kita masuk ke pembahasan ya. Nah, nomor 1 ini sebenarnya ada dua deret bilangan, tapi dua deret bilangannya ini digabung. Lalu eh, karena digabung jadinya ada loncat satunya, istilahnya kayak gitu. Jadi deret pertama yang kita bisa baca adalah angka pertamanya 6, angka keduanya bukan 5 dari deret bilangan pertama, tapi 7. Jadi kita bacanya 6, loncat, terus 7, loncat, terus 8. Dan juga ada deret bilangan yang kedua tuh angka pertamanya 5, habis itu loncat 4, habis itu loncat. Nah, itu yang kita cari lanjutannya apa. Nah, kalau yang pola berwarna pink itu kan konstan plus 1. Nah, kalau yang biru ini konstan minus 1. Otomatis 5 kurangi 1, 4, 4 kurangi 1, 3. Jadi pilihannya yang A. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 nih. Angka pertamanya 10, lalu 20, lalu 25, lalu 30, lalu 40, lalu 40 lagi. Nah, kira-kira bilangan selanjutnya yang mana? Ini bisa teman-teman cermati. Itu kan ada pola penambahan yang konstan, tapi tiba-tiba kok 40 ke 40, kok seakan-akan seperti plus 0. Nah, teman-teman bisa cermati dulu kira-kira apa pola yang ada dari deret bilangan di soal nomor 2 ini. Pilih jawabannya yang teman-teman yakin benar sesuai perhitungan, bukan sesuai tebakan. Lagi-lagi ini latihan. Kalau sudah, kita masuk ke pembahasan. Nah, ini di nomor 2 lagi-lagi mainnya juga sama ya, ada dua deret bilangan yang digabung jadi satu dan bacanya dibuat loncat satu. Jadi kita bacanya 10, loncat 25, loncat 40, loncat, dan deret yang kedua itu 20, loncat 30, loncat 40 gitu. Nah, untuk yang deret bilangan berwarna pink itu konstan plus 15, lalu deret bilangan yang biru itu konstan plus 10. Lalu kita cermati bahwa di titik-titik yang kosong itu angka yang tepat adalah angka yang melanjutkan deret bilangan berwarna pink, dan deret bilangan berwarna pink itu pola perubahannya adalah konstan plus 15, sehingga kita bisa hitung 40 plus 15 sama dengan 55 gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini buat spoiler aja ya, biar nggak kaget dari awal. Teman-teman bisa pause dulu.
atau dengerin ocehanku bentar untuk spoilernya. Apa tuh spoilernya? Spoilernya adalah nomor 3 ini adalah salah satu soal yang paling susah di video atau episode kali ini. Di episode konten soal tes potensi akademik yang kali ini, dari 10 soal yang ada, ini salah satu yang paling susah. Jadi kalau teman-teman bisa ngerjain, keren. Nah, kita bisa cermati. Angka pertamanya tuh 17. Habis itu 13. Habis itu 10. Habis itu 9. Nah, habis 9 kan kita berpikir mungkin berkurang lagi. Kok malah tambah jadi 11? Lalu bertambah lagi jadi 17 lagi. Kayak angka pertama nih, maksud deret bilangannya apa nih? Nah, teman-teman bisa cermati pelan-pelan. Yang ini bisa di-pause lebih lama dulu. Perlu ekstra sabar. Cermati kira-kira peluangnya apa sih? Dari 17 ke 13 itu gimana? 13 ke 10 gimana? Dari 10 ke 9 gimana? Dari 9 malah jadi 11 tuh gimana? Dan 11 ke 17 tuh gimana? Kalau udah simak pembahasannya. Nah, ini pembahasannya. Udah jelas kan? Oh, belum jelas ya? Oke. Biasanya deret bilangan itu kan kita bisa langsung nentuin polanya dari perubahannya gitu. Nah, tapi ini kalau kita cermati perubahannya 17 ke 13 itu kurangi 4, 13 ke 10 kurangi 3 dan seterusnya. Itu kan pola perubahannya adalah minus 4, minus 3, minus 1, habis itu plus 2 kan. Dari 9 ke 11 itu kan plus 2 dan dari 11 ke 17 kan plus 6. Kenapa ini malah apa ya? Yang dari minus 4 jadi plus 2 plus 6 tuh maksudnya apa? Nah, jadi sebenarnya ada pola yang tersembunyi lagi. Jadi ini ada pola di balik pola gitu. Aku membahasakannya kayak gitu. Biasanya kan kita bisa langsung nemuin polanya dari perubahannya gitu. Nah, ini polanya tuh ada dari perubahannya gitu. Gimana ya maksudnya? Jadi pola yang bisa kita baca tuh ada dari angka perubahannya gitu, bukan dari deret bilangannya langsung gitu. Nah, kita cermati ke angka perubahannya ya. Maksudnya angka perubahannya tuh angka yang 43 itu. Nah, kita bisa cermati 17 ke 13 kurangi 4, 13 ke 10 kurangi 3, 10 ke 9 kurangi 1, 9 ke 11 itu kurangi minus 2, dan 11 ke 17 itu kurangi minus 6. Nah, lalu kita bisa cermati, jadi minusnya tuh kita ketika membaca perubahannya ini, kita sisihkan minusnya gitu. Kita buat, tadi kan 17 ke 13 kurangi 4. Nah, coba minusnya itu kita pisah dengan angkanya gitu. Sehingga kita bisa lebih paham bahwa, oh, 4, 3, 1, lalu 9 ke 11 itu kan dikurangi minus 2. Ditambah 2 itu kan sama aja dikurangi minus 2. Dan ditambah 6 itu kan sama aja dikurangi minus 6. Nah, jadinya ini kan ada pola sebenarnya dari 4 ke 3 ke 1 ke minus 2 ke minus 6, yaitu 4 ke 3 kurangi 1, 3 ke 1 kurangi minus 2, 1 ke minus 2 itu berkurang 3, minus 2 ke minus 6 itu berkurang 4. Sehingga kita untuk melanjutkan titik-titiknya itu, kita harus membaca pola dari perubahan angkanya dulu. Nah, pola perubahan angkanya ini kan selanjutnya dikurangi 5, karena sebelumnya itu berurutan ya, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, selanjutnya minus 5. Nah, minus 5-nya jangan kita pakai untuk mengubah bilangan yang 17, tapi yang perubahannya dulu. Perubahannya kan minus 6. Nah, minus 6 dikurangi 5, jadinya minus 11. Tapi lagi-lagi, minusnya masih di luar, kita pisahin. Nah, dikurangi minus 11, jadinya 17 dikurangi minus 11 itu 28. Penjelasan yang bisa aku sampaikan kayak gitu, semoga udah jelas, meskipun aku merasa bahasa aku ini belum maksimal. Dan kalau ada yang masih kerasa kurang jelas, tulis saja di kolom komentar, tulis apa yang kurang jelas. Nanti kita bahas bareng-bareng kok. Ya, kita lanjut dulu ke nomor 4. Oke, nomor 4 ini udah lebih enak ya. Atau mungkin masih kerasa bingung. Nah, kita lihat nih. Dari 90 ke 100, dari 100 ke 20, 20 ke 30, 30 ke 6. 6 tuh bilangannya apa? Angkanya berapa? Bisa teman-teman coba perkirakan polanya seperti apa, cermati, pahami, diteliti,
Lalu benar-benar dihitung dan dipilih jawabannya karena ngitung, bukan karena nebak ya, karena ini latihan. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Oke, nah kali ini kita nggak main dua layer ataupun nggak main yang apa namanya pola dibalik pola kayak nomor 3 tuh enggak. Ini relatif simple ya. 90 ke 100 kan plus 10. Lalu 100 ke 20 itu kan dibagi 5. 100 dibagi 5, 20. Lalu 20 ke 30 plus 10. Nah, otomatis ini mengkonfirmasi pola yang sebelumnya. Dan 30 ke 6 dibagi 5. Jadi mengkonfirmasi pola lagi. Jadi polanya itu rutin ditambah 10, lalu rutin dibagi 5. Jadi plus 10 bagi 5, plus 10 bagi 5. Nah, kelanjutannya bukan 6 dibagi 5, tapi 6 ditambah 10. Otomatis 6 plus 10 itu 16. Nah, kayak gitu ya. Oke, udah. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5, angka pertamanya 3, selanjutnya 7, selanjutnya 10, selanjutnya itu 10 lagi, teman-teman nggak salah lihat. Ini nggak salah ketik. Jadi 3, 7, 10, 10, habis itu 17, habis itu 13. Nah, kira-kira polanya gimana sih? Teman-teman bisa cermati. Apakah ini dua layer atau bukan, ataukah ini ada kali baginya atau tidak, ataukah ini malah termasuk pola di balik pola gitu, pola di dalam pola nih. Cermati, kira-kira deret bilangannya ini memakai logika pola yang mana gitu. Di pause dulu ya, di pause dulu aja, teman-teman hitung dulu aja. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah, ini pembahasannya. Ini main dua layer lagi, layer yang salah satu layer atau salah satu deret bilangannya itu konstan plus 7, lalu deret bilangan yang satunya tuh konstan plus 3. Jadi kita bacanya tuh nggak 3 terus 7, enggak, tapi loncat. Karena ini kan tipikal soal yang aslinya terdiri dari dua deret bilangan tapi digabung jadi satu gitu. Kayak soal nomor 1 sama 2 kalau nggak salah. Nah, ini kita cermati 3, 10, 17 sama 7, 10, 13. Nah, kelanjutannya adalah melanjutkan dari deret bilangan yang 3, 10, 17. Otomatis pakai konstan plus 7. Artinya 17 ditambah 7, jadi 24. Gitu. Nah, kalau setelah 24, misalkan ini perandaian aja. Misal setelah 24 itu ada titik-titik, berarti kita melanjutkan pola yang biru, 7, 10, 13, 16. Gitu. Itu kalau misalnya ada gitu ya. Dan seterusnya itu bisa diteruskan. Oke, lanjut. Soal nomor 6, angka pertamanya 9, habis itu 8, 6, 7, 3, 6. Nah, kira-kira lanjutannya yang mana? Seperti biasa ya, ditebak. Ini kira-kira dua layer lagi atau enggak, gitu ya. Kalau dua layernya seperti apa? Gitu. Layer pertama gimana, layer kedua gimana? Lalu bisa cermati juga dari ininya, apa namanya, perubahan bilangannya seperti apa gitulah. Layer yang satu perubahannya gimana, layer yang kedua perubahannya gimana, selanjutnya pakai melanjutkan layer yang mana kayak gitu. Atau malah bukan dua layer. Nah, tuh. Pokoknya teman-teman cermati deh. Teman-teman pilih jawabannya. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah, nih. Dua layer lagi. Kenapa dua layer? Karena ini yang paling sering, yang meskipun dari semua soal deret bilangan yang bakal dikeluarkan di tes potensi akademik itu nggak semuanya main dua layer kayak gini, tapi ini tuh selalu keluar gitu. At least misalnya dari 10 soal itu paling nggak ada 2 sampai 3 soal biasanya yang polanya tuh dua layer sendiri gitu. Jadi dari 10 soal deret bilangan itu biasanya udah ada ada dua soal sendiri yang pola perubahannya tuh dua layer juga. Karena dua layer ini juga biasanya masih jarang dipahami oleh teman-teman yang sama sekali belum pernah ikut TPA sebelumnya tuh biasanya, bisa ya dua layer? Karena biasanya kita kepikirannya ya nggak ada loncat-loncatnya, bukan rutin kayak aja gitu, nggak ada loncatnya. Tapi ini kan ada loncatnya. Lalu loncatnya itu ada yang -1, yang biru itu -1, yang pink itu -3. Lalu kita bisa cermati titik-titik-titiknya itu melanjutkan yang -3, otomatis langsung kita kurangi aja dari angka sebelumnya, tapi bukan yang 6, yang 3. Jadi 3 -3 sama dengan 0. Tuh. Oke, lanjut.
ke nomor 7. Nah, ini akhirnya kita kena sama angka yang ratusan nih, yang 200-an. Ada 256, lalu ada 216, ada 64, ada 36, ada 16. Nah, ini kira-kira lanjutannya yang mana nih? Teman-teman bisa pause dulu atau mau dengerin bocoranku ini. Nah, teman-teman bisa dengerin bocoranku ini, habis itu di pause dulu. Bocoranku adalah 256 ini tuh aslinya sama seperti bentuk angka yang lebih sederhana. Dan 216 ini juga aslinya sama seperti bentuk angka yang lebih sederhana. Tapi angka sederhananya tuh gimana sih? Nah, itu teman-teman bisa pecahin sendiri. Silahkan pause dulu. Nah, hitung dulu. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah, aku nggak bohong kan? Aku nggak bohong. Aku udah bilang bahwa 256, 216 itu aslinya adalah bunyi lain atau bentuk bilangan lain dari angka yang aslinya lebih sederhana. Dan ini 2 layer. Nah, ini kita main 2 layer juga. Pola pengurangan yang simple juga sebenarnya, tapi ini in a complex way gitu, karena pola pengurangan konstannya tuh ada di dalam pangkatnya gitu ya. Jadi ini ada 2 deret bilangan. Deret bilangan pertama itu 256, 64, 16, yang mana itu sama seperti 4 pangkat 4, 4 pangkat 3, 4 pangkat 2. Lalu yang selanjutnya itu ada 216, ada 36, dan titik-titik-titik. Nah, 216 itu kan 6 pangkat 3, 36 itu 6 pangkat 2. Lalu titik-titik-titiknya ini bisa kita cermati dengan cukup mudah bahwa titik-titik-titiknya ini melanjutkan deret bilangan yang 6 pangkat, bukan yang 4 pangkat. Jadi kita fokus kurangi pangkatnya dari yang 6. 6 kan dari 6 pangkat 3, 6 pangkat 2, otomatis dikurangi 1 pangkatnya ya. Jadi 6 pangkat 1, karena 6 pangkat 2, pangkat 2-nya kita kurangi 1 jadi 6 pangkat 1, 6 pangkat 1 itu 6. Nah, jadinya jawabannya 6. Gitu. Lanjut ke nomor 8. Angka pertamanya 2. 2, 3, habis 3, 5, habis 5, 7, habis 7, 7 lagi, nah, habis 7 malah 9. Kira-kira gimana? Kan mungkin kita berharapnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, itu kan lebih gampang. Nah ini kok dari 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, habis 7 malah 7 lagi, habis 7 malah 9. Kira-kira deret bilangannya gimana? Pola logikanya seperti apa? Bisa cermati pelan-pelan, cermati dulu, ini angkanya gimana sih berubahnya. Dihitung yang benar, pilih jawabannya yang benar kalau udah kita simak pembahasannya. 2 layer lagi ya. Banyak banget 2 layernya ya. Karena ya bentuk latihan lah gitu. Layer yang pertama itu kita bacanya 2 ke 5 ke 7. Dari 2 ke 5 itu kan plus 3. Dari 5 ke 7 itu kan plus 2. Nah, kita bisa nebak bahwa pola yang lebih aman tuh ya plusnya berkurang 1 gitu. Jadi pola perubahannya berkurang gitu. Nah, kalau layer yang biru itu kan 3 ke 7 plus 4. 7 ke 9 plus 2. Itu kita bisa lihat di keterangan clue-nya. Nah, jadi otomatis perubahan yang deret pink itu dari plus 3 ke plus 2. Lalu yang biru itu dari plus 4 ke plus 2. Sehingga kita bisa berasumsi dengan cukup kuat bahwa lanjutannya untuk yang biru, kelanjutannya itu plus 0. Lalu yang pink itu kelanjutannya plus 1. Nah, di area titik-titik-titik itu kan kita melanjutkan yang pink, bukan yang biru. Otomatis kita pakai plus 1. Kita dapatkan bahwa 7 plus 1 itu 8 gitu ya. Tapi ini lupa di stabilo, mohon maaf. Tapi tetap sama persis kok. 8. Kuncinya yang E. Nomor 8 jawabannya 8. Lanjut ke nomor 9. Tapi nomor 9 jawabannya bukan 9 ya, karena nggak ada opsi 9. Oke, ini lebih enak nih. Lebih enak. Ini aku yakin lebih enak. Lebih enak. Kenapa lebih enak? Ya, lebih enak. Gampang, dari 124 ke 122 ke 118 ke 110 ke 94. Nah, ini udah lebih enak nih. Harusnya nggak ada misteri. Nggak ada pola-pola yang nakal. Atau mungkin ada. Nah, coba.
Coba cermati perubahannya gimana, lalu tentukan bilangan selanjutnya itu angka berapa, pilih jawabannya dengan perhitungan, bukan dengan tebak-tebakan. Nah, kalau udah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini kita bisa cermati, ini tipikal yang konstan, nggak ada dua layernya, nggak ada apa dua deret digabung, nggak ada. Ini apa satu layer aja, jadi langsung gitu. Dan ini pola perubahannya ajek gitu. Minus 2, minus 4, minus 8, minus 16. Tapi ajeknya tuh ajek yang kali 2 gitu lah. Aku bahasakan. Jadi dari minus 2 ke minus 4 itu kan dikali 2. Minus 4 ke minus 8 itu kan dikali 2. Lalu minus 8 ke minus 16 itu kan dikali 2 lagi. Ya ini juga minusnya nih bentuk apa ya? Bilangan perpangkatan dari 2 lah gitu. Ya 2 pangkat gitulah. Jadi 2 itu kan ya 2 pangkat 1, lalu 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4. Jadi kita bisa tetapkan bahwa perubahan selanjutnya itu adalah minus 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Jadi kita kurangi 32. 94 dikurangi 32 jadi 62. Jadi 9 ini, nomor 9 ini kuncinya nanti. Lanjut ke soal terakhir. Nomor 10. 17, 20, 29, 56, 137. Nah, ini kira-kira polanya gimana? Ada dua layernya atau enggak? Terus kalau ada dua layer berarti gimana? Kalau nggak ada dua layer berarti gimana? Bisa coba dibaca pelan-pelan nih polanya. Di pause juga seperti biasa ya. Di pause dulu aja biar videonya nggak langsung ke pembahasan. Karena kalau langsung ke pembahasan kan ya bocor dong, langsung kebongkar semua, nggak jadi latihan, kan nggak seru. Nah, jadi bisa di pause dulu, coba hitung. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Nah, nih. Kita bisa cermati bahwa 17, 20, 29, 56, 137 kita bisa lihat secara sekilas. Misalnya kita nggak langsung ke pembahasannya dulu ya. Kita balik ke bentuk soal awal. 17, 20, 29, 56, 137 ini cenderung bertambah terus. Dan penambahannya itu kan bertambah banyak gitu. Dari 17 ke 20 itu plus 3. 20 ke 29 plus 9. Lalu 29 ke 56 plus 27. Itu kan pola penambahannya cenderung konsisten tuh dan bertambah besar terus gitu. Nah, jadi kita paling nggak bisa asumsikan di awal minimal awal pertama banget ini nggak dua layer gitu ya. Nah, terus yang kedua kita cermati plus 3, plus 9, plus 27, plus 81. Ini sebenarnya sama aja kayak plus 3 pangkat 1, plus 3 pangkat 2, plus 3 pangkat 3, plus 3 pangkat 4. Sehingga lanjutannya itu plus 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu ya 81 kali 3. Berarti plus 243. 137 plus 243 itu 380. Jawabannya yang D. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Semua soal yang sudah kita bahas dari video kali ini, dari episode kuantitatif deret bilangan untuk tes potensi akademik PAPS UGM. Yang mana sebenarnya ini deret bilangan juga keluar di mana-mana ya. Cuman aku nyoba membantu teman-teman yang biasanya cari latihan soal gratis di YouTube kan. Biasanya nyarinya itu berdasar penyelenggara tesnya gitu. Misalnya tesnya LPDP berarti tes deret bilangan LPDP, penyelenggaranya Bappenas berarti deret bilangan TPA Bappenas gitu ini untuk yang PAPS UGM. Tapi sebenarnya keluar di mana-mana juga, nggak cuma di PAPS UGM, di TPDA PLDI, TPDA PLTI, TKDA Serdos, Bappenas tuh keluar gitu. Nah, gitu aja episode kali ini. Thank you dan sampai jumpa di episode selanjutnya ya.